dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali berjumpa bersama saya Rara Muzir. Pemirsa, Sriwijaya TV disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan oleh DPR dalam rapat paripurna ke-8 tahun sidang 2019-2020 terkait batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki yang sebelumnya batas usia perkawinan 16 tahun. Lalu bagaimana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Sumsel mengawal hasil dari Undang-Undang Usia Perkawinan ini? Sekarang sudah bersama saya di sini. Saya perkenalkan narasumber saya pada hari ini ada Bapak Dr. Randes Waspi, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel. Selamat datang Bapak. Selamat datang, selamat sore. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Oke. Dan berikutnya di sebelahnya ada Bapak Dr. Andes dari Saputra MKes. Beliau adalah peneliti. Selamat datang Pak. Selamat sore, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan ada Mbak yang cantik di ujung. Beliau adalah Ruby Widya Mandala Putri Duta Genre. Selamat datang Mbak. Selamat sore Kak, selamat sore. Oke, dan juga pemirsa, jadi kita pada hari ini akan membahas mengenai tema mengawal revisi batas usia perkawinan yang tadinya sebelumnya di usia 16 tahun, kini menjadi usia 19 tahun. Saya langsung ke Bapak Waspi. Pak, ini sebenarnya menanggapi perubahan ini dari Bapak sendiri selaku dari BKKBN, apa Pak tanggapan Bapak dengan perubahan ini? Kami BKKBN menanggapi sangat baik ini dan memang ini kita tunggu-tunggu. Jadi ada peningkatan usia kawin pertama yang sudah disahkan dengan undang-undang. Ini lebih kuat lagi nantinya. Nah, oleh karena itu maka kita berharap betul-betul undang-undang ini dijalankan oleh masyarakat. Jadi masyarakat nanti akan mentaati aturan ini yang sudah dibuat bahwa usia kawin pertama itu adalah 19 tahun. Nah, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, kita tetap mengawal ini, karena ini tidak bisa dilepas begitu saja, karena bisa saja nanti ada akal-akalan orang tua mungkin nanti karena ingin mau menikahkan anaknya segera, usianya belum mencapai 19 tahun, baru 17 misalnya, maka dibuatlah bermacam-macam cara bahwa anak ini memang sudah 19 tahun. Nah, kita tidak ingin seperti itu lagi, dan oleh karena itu kita kawal ini, dan BKKBN pun sebenarnya ada satu program-program BKKBN itu bahwa pernikahan itu laki-laki 25 tahun, kemudian perempuan itu di atas 21 tahun. Nah, mungkin ada selisih sedikit antara undang-undang dengan program yang ada di BKKBN, tetapi kita tetap mengawal ini. Dan kita kampanyekan terus, program BKKBN itu kita kampanyekan terus bahwa menikah itu untuk perempuan di atas 21 tahun. Untuk laki-laki di atas 25 tahun. Nah, Rasulullah pun menikahnya di atas 25 tahun. Nah, itu oleh karena itu maka kita harapkan betul ini terus kita kawal, kita kampanyekan kepada masyarakat bahwa ini loh, undang-undang perkawinan ini sudah berubah, tidak 16 tahun lagi, sudah 19 tahun. Tetapi kita harapkan 19 tahun itu ditingkatkan lagi. Kalaupun dia tidak berhasil meningkatkan usia perkawinannya, usia kawin pertamanya, taruhlah 19 tahun sudah dia mau menikah. Tetapi kita harapkan jangan dulu hamil dan punya anak. Kita harapkan dia hamil, punya anak itu di atas 21 tahun. Karena nanti supaya dia sehat, rahimnya sudah siap, plasentanya sudah siap, kemudian mentalnya sudah siap juga. Sehingga nanti dia bisa melahirkan betul-betul bayi yang sehat, yang cerdas. Oke. Nah, saya ke Pak Dani. Pak, kalau Bapak juga melihatnya ini dengan perubahan ini, Bapak sendiri setuju dengan perubahan ini, Pak? Ya, saya dari sisi saya sebagai peneliti ya, saya melihat memang di Sumsel ini ada fenomena yang agak lucu ya. Kalau kita perhatikan hasil SDKI tahun 2017, ketika kita lihat keinginan menikah umur berapa bagi para remaja itu datanya sudah cukup bagus. Jadi remaja putri maupun remaja putra itu keinginan kawin itu rata-rata di atas 21, ada bahkan ada yang 22, 23 sampai 25 dan 26. Tetapi ketika kita lihat lagi data lain, faktanya juga menunjukkan bahwa walaupun cita-cita mereka ingin kawin di atas 21 tahun, tapi fakta membuktikan masih ada remaja yang umur 15 sampai 19 tahun ternyata harus sudah punya anak. Itu kita kenal dengan data SFR 15 sampai 19 tahun itu sekitar
9,2%. Oke. Nah, ini kan tantangan luar biasa bagi BKKBN sampai terjadi antara harapan dengan kenyataan remaja di lapangan berbeda. Nah, tentu kita harus analisis ya, kenapa sampai ini terjadi. Nah, ternyata juga kita dari hasil Survei Skap juga kita punya data, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan fenomena perilaku pacaran remaja. Jadi data Skap juga menunjukkan ketika remaja berada pada masa pacaran memang ada perilaku-perilaku yang kurang bagus yang dilakukan ya. Seperti remaja kalau pacaran harus sudah pegangan tangan, itu datanya sampai 70%. Kemudian kalau pacaran harus berpelukan, harus berciuman, bahkan ada yang sampai saling meraba, saling merangsang bagian-bagian vital. Nah, dengan dikeluarkannya revisi undang-undang ini juga kebahagiaan sekaligus tantangan. Kebahagiaan artinya kita sudah mendapat dukungan penuh nih dari pemerintah. Bagaimana masyarakat harus mendasarkan perkawinan. Tapi sekaligus juga tantangan bagi BKKBN, karena nanti tentu akan dinilai kan dengan revisi ini. Sekarang SDKI 2017 ASEP 15 sampai 19 tahun itu 9,2%. Nah, nanti tentu DPR juga akan melihat betul tidak dengan dinaikannya undang-undang perkawinan itu tahun 2022 SDKI selanjutnya ASEP ini dapat diturunkan. Ini tantangan luar biasa, maka ini perlu kerja keras kita semua bahu-membahu untuk turut serta bagaimana kita meningkatkan usia kawin ini. Oke. Jadi ini memang bukan hanya kerja keras dari BKKBN untuk mensosialisasikan juga, nah tapi dari BKKBN ini juga salah satunya menunjuk duta genre seperti itu ya. Nah, kalau dari Mbak Ruby sendiri sebagai duta genre melihat perubahan yang tadi sebelumnya kan 16 tahun gitu kan, sekarang sudah dirubah seperti itu usia standar batas untuk menikah di 19 tahun. Mbak Ruby sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau dari kami sendiri Duta Genre Sumatera Selatan itu kami sangat menyambut baik, di mana kami menganggap bahwasanya pemerintah ini sudah mengambil keputusan yang sangat tepat, Kak, dengan menaikkan batas jumlah perkawinan ini tadi, yang tadinya 16 tahun kemudian 19 tahun. Tapi nantinya kami akan tetap mensosialisasikan bahwasanya usia minimal menikah atau kawin pertama pada perempuan itu tetap pada 21 tahun dan juga pada lelaki itu 25 tahun. Oke. Nah, Pak Waspi, dengan adanya undang-undang yang baru ini, artinya apakah memang kalaupun ada remaja yang tidak ikut aturan seperti itu, nah ini apa yang diterapkan seperti itu? Ya, kita ada program di BKKBN itu, ada program Bina Keluarga Remaja. Jadi Bina Keluarga Remaja ini keluarga-keluarga yang memiliki remaja di tingkat pengetahuannya supaya betul-betul ada pola asuh bagi remaja ini. Nah, remaja ini kan ada pasti-pastinya. Dia harus menyelesaikan pendidikannya. Paling tidak dia S1. Nah, baru dia berpikir untuk mencari pekerjaan. Mendapat pekerjaan baru memikirkan untuk menikah. Jadi oleh karena itu maka kalau remaja ini kita tanamkan, remaja harus menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya. Nah, otomatis dia akan tidak menikah pada usia remaja, dia mendahulukan pendidikan ya. Nah, tentu kita ingin mereka ini betul-betul menjadi berkualitas, maka 21 tahun itu tadi kita anggap dia sudah bisa menyelesaikan S1-nya. 21 atau 22 tahun minimal ya. Atau paling cepat 23 tahun. Nah, karena itu maka usia kawin pertama tadi sudah bisa dilalui di atas 21 tahun. Nah, itu kita harapkan. Nah, memang itu yang di BKKBN kita sudah punya program Bina Keluarga Remaja, kemudian ada Pusat Informasi Konseling Remaja, kemudian di sekolah-sekolah kita dirikan Pusat Informasi Konseling Remaja ini. Termasuk kita dengan Duta Genre ini kita lakukan sosialisasi, baik itu di sekolah, di pesantren, maupun di komunitas yang ada di masyarakat. Pak Dhani, nah ini kalau di Sumsel sendiri jumlah usia pernikahan yang di bawah standar dan juga yang mengikuti aturan ini banyakan mana nih, Pak? Memang kebanyakan sudah mengikuti aturan ya, tetapi juga harus menjadi perhatian. Kalau kita lihat data BPS ya, data BPS itu yang menikah di bawah usia 16 tahun itu masih sekitar 11%. Yang 16 tahun. Kemudian 17 sampai 18 itu sekitar
20%-an. Jadi kalau kita totalkan, sepertiga wanita di Sumatera Selatan itu menikah pada usia di bawah 18 tahun. Nah, ini celakanya apa? Celakanya mereka yang menikah ini rata-rata kan langsung punya anak nih. Iya. Padahal kita BKKBN oke lah dari sisi menikah mudanya, kalau memang daripada jinah ya, kan kita orang tua berpikiran daripada jinah lebih baik kawin. Nah, kita BKKBN mendorong, oke kawin muda ada masalah katakanlah 18 tahun. Cuman yang jadi permasalahan adalah jangan sampai pasangan muda itu langsung punya anak. Nah, ini permasalahan sebenarnya ada pada kepemilikan anak. Yeah. Nah, pada saat si remaja kawin muda kemudian ingin menunda kelahiran pertama, artinya kita dorong dengan program bulan madu dipanjangkan menjadi tahun madu. Nah, ini tolong dukung oleh masyarakat, tolong dukung oleh ibunya, bapaknya, tetangganya, lingkungannya, bahwa mereka betul-betul ingin menunda kelahiran anak pertama, bukan mereka tidak mampu. Kadang-kadang si pasangan muda ini kan berpikirnya kalau setahun masih kosong, 2 tahun masih kosong karena ingin menunda kehamilan. Kadang-kadang lingkungan sekeliling ini tidak mendukung. Ada pertanyaan jangan-jangan. Nah, jangan-jangannya kan menyakitkan nih. Sangka mandul lah, sangka impoten lah, sangka tidak subur lah. Nah, ini tolong dukung ketika ada remaja kawin muda memang karena untuk menghindari zina. Nah, yang jangan sampai terjadi adalah kepemilikan anak pertama pada usia yang tidak sehat. Maka kita mendorong usia reproduksi sehat itu kan antara 20 sampai 30 tahun ya. Dengan jarak melahirkan 3 sampai 5 tahun. Sehingga diharapkan kalau bisa ya cukup 2 anak gitu. Oke, seperti itu. Oke. Nah, Mbak Ruby kalau sebagai mewakili generasi muda seperti itu ya, sebenarnya melihat fenomena banyak juga yang tadi pacaran yang terlalu berlebihan seperti itu. Nah, ini memandangnya dan juga gimana untuk mensosialisasikan agar tidak sampai terjadi pernikahan di usia dini. Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus iklan. Saat lagi kami kembali. Dipersembahkan oleh